ketika rakyat datang ke kantor kalian, temuin. Ya hari ini Mbak, Apa susahnya temuin? Ya, kita nggak pernah. Saya udah dari 2018 lulus sekolah. Yang kita Nyari kerja minta susah banget. keadilan. Yang kita minta tahun 1998. Susah. lulus tahun berapa? Lulus tahun Maka 2018. itu kami para pemuda Coba ngelamar-lamar kerja. Udah. berjuang Tapi kayak gitu malah dipintain uang. Kabupaten Bekasi. Malah dipintain uang. Inilah itulah. Gitu. Inilah itulah member segala macam. Naruh lamaran aja saya kudu keluar uang. Tapi nyatanya kerja pun enggak sampai saat ini. Dikalahkan. Nah terus aksi hari ini ikut-ikutan atau Semua merapat. Enggak, Semua merapat. saya memang mau menuntut keadilan kepada PJ Bupati Bahwa agar di Kabupaten dapat Bekasi ini milik menangani keadilan, pengangguran di Kabupaten milik Bekasi. kesejahteraan. Kalau kalian lihat para aparat ada di tempat adem, itulah lambang. teman nanti nih? Lambang Ingin dari kerjanya yang layak Yang layak. dengan gaji UMR Kabupaten Bekasi. Nah terus harapannya ke PJ Bupati, pemimpin wilayah Kabupaten Bekasi, apa yang diinginkan? Ya harapannya semoga PJ Bupati dapat menangani semua pengangguran di Kabupaten Bekasi agar segera dapat pekerjaan yang layak. Kita bikin lagi. Karena kita sekolah tinggi-tinggi sampai SMK, tapi nyari kerja sulit. Biarin aja. Saya dari SD sampai SMK sekolah di Kabupaten Bekasi, tapi sampai saat ini nyari kerja sangat sulit. Baik. Nah terus teman-teman yang lain juga masih pada nganggur Mbak, belum ada kerja? Masih, bahkan adik saya pun sekarang nganggur. Belum kerja? Belum, Ayo yang lain merapat belum. sesuai. Saya sudah mencoba ngelamar ke sana ke sini, malah dipintain uang terus. Ya, Di bawah sampai Mbak, kirim mobil komando. Pengen gimana? Biar banyak nih Ya, orang. saya himbau kepada Buat rekan-rekan, teman-teman, kawan-kawan, ayo segera informasikan hari ini kepada kita datangkan kawan-kawan PJ kita yang Bupati masih ada di rumah. agar dia dapat menangani pengangguran di Kabupaten Bekasi agar kita dapat pekerjaan yang layak. Aksi Karena kita warga Kabupaten Bekasi juga butuh pekerjaan yang layak. informasi Tapi orang tadi tua dukung Mbak untuk pagi udah ada Dukung, kawan-kawan orang tua kita saya yang sangat datang dukung. ke sini. Karena orang tua saya juga mengharapkan saya untuk Informasi bekerja. katanya hoax kalau kita bakal ngadain aksi di mudah-mudahan sini. berhasil Mbak ya, share ini Mbak ya. Amin. Siapa itu orangnya? Tapi kalau tuntutan kita hari ini tidak diterima, bahkan kita tidak ditemui, maka tuntutan politik akan kita tingkatkan. Kita akan meminta Bupati mundur. Setuju? Ya kawan-kawan sekalian, kita hari ini menunjukkan apa susahnya PJ Bupati hadir di tengah-tengah kita untuk kemudian menyampaikan bahwa dia siap menempatkan masyarakat Kabupaten Bekasi di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Hanya itu yang kita minta. Ya, banyak infrastruktur LPG ke dalam. Siap masuk. Siap masuk ke dalam. Siap masuk ke dalam. Hei, para dewan yang ada di dalam, saudara-saudara yang ada di kursi empuk itu dipilih oleh warga Bekasi. Tetapi lihat adik-adik kami, anak-anak kami sekarang terlihat kepanasan saudara diam saja. Saya di sekolah ngerti dari apa, dari ngedengerin omongan orang tua ini ngaji kali ini bercekik begini apaan tarian kita disajiin dengan rasa ketawa dan lucuan. Dilihat videonya, ada di Humas, bangga nyanyiin kebohongan. Yuk kita kupas bagaimana pengelolaan APBD kita ini dikelola secara tidak baik dan secara semena-mena. Kita lihat, PJ Bupati sudah menjabat hampir setahun lebih. Artinya, dia pernah melakukan pertanggungjawabannya di tahun 2022 kemarin. Apa hasilnya? Diterima sama Dewan. Unsur pimpinan Dewan diterima. Geblek. Geblek, mau dibohong-bohongin. Kenapa Dewan kita dibohong? Karena tidak punya akal, nggak punya otak, nggak punya. Tapi bagaimana mungkin kita mendapatkan kehidupan yang layak kalau
sulit. Bahkan teman-teman yang sudah bekerja, hak normatifnya juga dikepiri. Kesejahteraan kita didegradasi dengan beberapa kebijakan termasuk Omnibus Law yang punya daya rusak luar biasa, kawan-kawan. Oleh karena itu, Serikat Buruh, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, termasuk Partai Buruh yang hari ini juga Sekretaris Esko Kabupaten Bekasi Bung Guntoro hadir di tengah-tengah kita, kawan-kawan. Karena isu soal pengangguran, isu soal lapangan pekerjaan itu juga bagian dari platform perjuangan Partai Buruh, kawan-kawan. Tapi faktanya mereka belum ingin menemui kita. Mereka artinya tidak peduli terhadap 206 jumlah pengangguran di Kabupaten Bekasi. Padahal miris sekali, Kabupaten Bekasi adalah salah satu kawasan industri yang mempunyai ribuan perusahaan. Tercatat ada 7.000 perusahaan. Tapi sayangnya masyarakat Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan pekerjaan itu sungguh miris, sungguh sulit, bahkan harus membayar 1,5 juta sampai 3,000,000. Bahkan sampai katanya ada yang 10 juta, benar nggak tuh? Ketika saya tanya rakyat Bekasi, jawabannya 3 kali ya, kerja, kerja, kerja. Setuju ya? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Rakyat Bekasi. Rakyat Bekasi. Rakyat Bekasi. Tolong yang belah sini. Rakyat Bekasi. Semangat terus ya. Semangat terus. Kepada bapak-bapak aparat keamanan, khususnya saudara-saudara kita yang dari pihak kepolisian dan Satpol PP di Bekasi ini, Pak, banyak peraturan. Namanya apa? Ganti aja sama kita ya. Setuju nggak? Kita butuh kerjaan ya. Katanya kita di sini rumah kita. Kau mau masuk dijagain ya? Kau mau masuk ke rumah sendiri dijagain ya? Undang-undang katanya kita harus menyampaikan aspirasi di tempatnya. Hari ini mungkin jumlah kita tidak cukup banyak, tapi bisa kita pastikan kalau kita tidak direspon, maka aksi berikutnya akan ada ribuan pengangguran di Kabupaten Bekasi yang akan menduduki kantor bupati ini. Kita sangat miris, kita sangat miris mengelus dada terhadap keberpihakan pemimpin di Kabupaten Bekasi. Anggaran untuk membangun Kabupaten Bekasi cukup besar, triliunan. Perusahaan-perusahaan mengembangkan bisnisnya, bahkan mendapatkan profit yang gila-gilaan. Tapi kita sebagai warga, kita sebagai penduduk pribumi, begitu sulit untuk mendapat. Adik-adik kita masa depannya dirampas oleh satu kebijakan yang namanya Omnibus Law. Begitu kita lulus, kita tidak mendapatkan pekerjaan. Begitu kita mendapatkan pekerjaan, begitu kita sudah masuk kerja, kita terikat dengan undang-undang Omnibus Law yang degradasi kesejahteraan kita sudah nyata di depan mata. Ini susah banget cari kerja, ada apa sih? Ada apa sih? Kita kan kerja nyari duit, bukan mau ngeluarin duit, betul? Ada apa? Coba dong diperhatiin, coba dong lihat ke bawah, coba dong disidak, ada apa ini? Kok pengangguran di Bekasi makin banyak?
Bapak-bapak kita tahu semua, udah kita nggak usah bohong, kita nggak usah nipu diri kita yakin, kita lihat dengan mata kalau pengangguran itu meningkatkan kemiskinan, kalau pengangguran itu meningkatkan kriminalitas, betul. Saya nggak mau anak-anak didik saya nggak mau masyarakat Bekasi, warga Bekasi gara-gara nganggur dia terjerumus terhadap kriminalitas, betul. Kita mau baik-baik, mau dapat kerja tenang, makan hidup menang, betul. Kasih nafkah keluarga, betul. Iya, ini gara-gara nganggur kan kadang-kadang malam kita pada begadang, siangnya tidur, terjerumus sama kriminalitas, betul. Yang jelek-jelek, betul. Kita mau kerja biar enak, kita juga kerja pajak kita diambil pemerintah, kita kasih pemerintah, betul. Ya, itu aja untuk semuanya. Semangat cari kerja, semangat cari kerja. Jangan pulang kalau belum dapat kerjaan, betul. Kalau nggak dapat kerjaan kita balik lagi ke sini, betul. Oke, sampai dapat kerjaan, betul. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengatakan hanya satu hal kepada semua orang yang ada di sini, yaitu konsekuen atau kita berkomitmen. Setiap kita terkena hukum, suka tidak suka, setiap kita terkena hukum. Kalau kita beragama Islam, kita terkena hukum syar'i. Karena kita berada di Republik Indonesia, maka kita terkena hukum negara. Setuju? Suka tidak suka? Saya tanya sama polisi, sama TNI, suka kita dan suka terkena hukum. Hukum itu diciptakan untuk mengatur semua tatanan yang ada di Republik ini, dari mulai undang-undang tertinggi sampai turunannya. Tujuannya apa? Untuk menata kehidupan di negara ini. Tapi yang kami saksikan hari ini, hukum hanyalah sebagai alat untuk sesuatu yang mendatangkan untuk kepentingan pribadi, golongan dan seterusnya. Mari semua kita jadikan hukum itu untuk alat tekan, untuk alat tekan berlakunya keadilan, kesejahteraan di semua wilayah. Saya bicara Kabupaten Bekasi, hukum tertinggi di dalam negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 45. Peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, baik provinsi, kota ataupun kabupaten, semuanya itu diciptakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Ada, saya yakin bapak-bapak tahu, terkait pemerintah daerah, ada Permendagri yang mengatur bagaimana tata kelola daerah, APBD daerah dikelola secara benar dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan orang banyak. Bapak-bapak ibu sekalian, terutama saya mau kasih para Intel Kapolres, Kodim, Kajari, dan seterusnya. Mestinya bapak tangkap orang yang ada di dalam. Tangkap. Buktinya ada, terang-terang. Saya kira bapak-bapak tahu Intel. Pak, Forkopimda itu forum komunikasi pemimpin daerah, di mana kepala daerah yang termasuk dalam unsur Forkopimda ini merumuskan satu gagasan agar yang ada di wilayah Bekasi ini tercipta rasa aman, sejahtera dan seterusnya. Sejahtera selalu bagi yang belum sejahtera. Nama saya Ali Gobang dari perwakilan pemuda Desa Sukadanau, dan sampai saat ini saya adalah pengangguran, korban PHK, tapi tetap kami ada di teman-teman di saat ini yang sulit mencari pekerjaan. Perlu kita ketahui, konon katanya di Kabupaten Bekasi pengangguran ada 200.000 orang, mungkin lebih.
sedangkan perusahaan ada 7.000. Tidak mungkin kalau putra daerah Kabupaten Bekasi masuk ke dalam perusahaan yang ada 7.000. Ini terbengkalai rakyat Kabupaten Bekasi. Dan kabarnya setiap tahunnya apabila ada salah satu perusahaan yang menerima karyawan, justru diambil dari luar Kabupaten Bekasi. Betul nggak? Ini yang menambah pengangguran putra putri kita di Kabupaten Bekasi. Sekarang aja udah 200.000 orang pengangguran. Besok lulusan tahun besok 2024 tambah lagi pengangguran merajalela. Ini adalah tanggung jawab bupati yang saat ini menjabat, bahwa putra putri Bekasi harus diutamakan masuk ke dalam perusahaan untuk bekerja dan berkarya. Ini jangan sisanya setelah ngambil dari karyawan luar daerah Kabupaten Bekasi, sisanya dari Kabupaten Bekasi. Ini kami minta kepada pemerintahan Kabupaten Bekasi agar memperhatikan pengangguran yang saat ini merajalela. Ini adalah tanggung jawab Bekasi, ya. Pengangguran di Bekasi adalah tanggung jawab Bekasi yang dipimpin oleh Bupati Bekasi. Kami hanya minta itu. Kami hanya minta itu, tidak minta yang lain. Kami hanya minta agar kami putra putri Bekasi bekerja di perusahaan yang ada di Bekasi. Kalau putra putri Bekasi banyak pengangguran, mencari kerja susah, maka yang terjadi adalah kebanyakan timbul kejahatan-kejahatan karena dampak ekonomi yang sangat rendah. Kalau sudah kejahatan merajalela, maka yang repot adalah pihak kepolisian. Ini gara-gara apa? Karena gara-gara faktor ekonomi yang sangat sulit di Kabupaten Bekasi, khususnya untuk putra Bekasi. Bener gak? Kita nyari kerja kemana-mana, di kampung sendiri susah. Tahu-tahu ada di luar Bekasi dengan berbondong-bondong, sudah diatur, udah strategi masuk ke dalam Kabupaten Bekasi dan bisa bekerja. Nah, ini putra putri orang Bekasi jadi penonton. Setiap hari kerjaannya nongkrong di pinggir jalan, ngeliatin orang mana-mana kerja di Kabupaten Bekasi, tapi dilarang oleh aparat setempat. Tolong jangan nongkrong di pinggir jalan di saat jam 22 malam. Kenapa? Karena ada gangster. Nah, ini yang harus dipikirkan. Kalau anak putra putri Bekasi bekerja, tidak ada lagi orang yang nongkrong di pinggir jalan. Kenapa? Setelah pulang kerja, mereka pulang kelelahan untuk istirahat, besok kerja. Ini kan yang nganggur-nganggur ini kebanyakan nongkrongnya di pinggir jalan. Emang kerjanya itu bener gak? Ngapain lagi kalau bukan nongkrong? Nyari kerja susah, masuk ke PT bayar. Ini bukan fakta bohong, bukan hoax, bahwa karyawan putra putri daerah di desa-desa masuk bekerja di perusahaan harus bayar. Benar gak? Paling murah 5 perak. Duit dari mana emak kita? Duit dari mana emak kita? Terpaksa emak kita minjem ke Bang Emok. Bener gak? Fakta. Anak kita pengen kerja di perusahaan, lewat seseorang bayar 5 juta, kagak ada uang, emaknya berkorban pinjem ke Bang Emok yang bunganya besar. Masuk kerja kagak, duitnya hilang, emaknya diuber-uber Bang Emok. Ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Bupati.
Kami minta kepada Bupati, walaupun saat ini tidak hadir, saya yakin CCTV-nya banyak. Mereka akan dengar bahwa rakyat Bekasi, putra-putri Bekasi yang saat ini menganggur, menangis, mencari kerjaan untuk masa depan yang lebih baik, menjadi pembantu orang tuanya, membiayai adik-adiknya untuk masa depannya yang lebih baik juga. Ini saya minta kepada pemerintahan Kabupaten Bekasi. Ya, saya juga pengangguran. Betapa sulitnya pengangguran kalau nyari uang. Kita boro-boro mau kawin. Ada yang mau kawin nggak? Ditanya sama calon mertuanya, kamu kerjanya apa? Nganggur. Kalau lu nikah sama anak gua dimpanin apa? Nah itu pasti yang ditanya itu saat ini. Makanya ini tanggung jawab Bupati terhadap rakyat Bekasi Kabupaten. Ini tolong diperhatikan pengangguran yang merajalela. Warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan kirinya. Semuanya angkat. Tunjukkan kalian. Ayo, tunjukkan ke kantor PJ Bupati. Hei PJ Bupati, apabila kami sebagai anak dari kalian tidak hadir di sini dan tidak diterima, maka kami akan masuk ke dalam. Siap masuk ke dalam. Siap masuk ke dalam. Hei, para dewan yang ada di dalam, saudara-saudara yang ada di kursi empuk itu dipilih oleh warga Bekasi. Tetapi lihat, adik-adik kami, anak-anak kami sekarang terlihat kepanasan. Saudara diam saja. Hei DPRD, Bupati, hei PJ, mau digeruduk ke rumah dinasnya siap. Apabila tidak ada, kita langsung mobil makom masukkan ke rumah dinas PJ Bupati. Itu bukan rumah PJ Bupati, tapi rumah kita semua. Siap? Siap kawan-kawan? Belum ada anggota dewan yang hadir juga di sini. Pada kemana anggota dewan? Pada kemana anggota dewan? Pada kemana anggota dewan? Anggota dewan yang sekarang duduk di sana, spanduknya terpampang di mana-mana. Jangan dipilih. Apabila sekarang tidak hadir di sini, siap tidak memilih mereka. Siap tidak memilih mereka. Sampaikan ke emak bapak lo, ke nenek lo, saudara-saudara lo yang terpampang sekarang, yang duduk sekarang, jangan dipilih lagi. Tuman, saya asli bocah lemah bang sebelah lor. Saya asli bang bocah sebelah lor, melihat adik-adik saya yang lagi nganggur. Saya solidaritas datang ke sini. Seharusnya saya enak uncang-uncang kaki di rumah, tapi hari ini saya hadir di sini. Solidaritas kepada kawan-kawan semua. Solidaritas kepada kawan-kawan semua. Siap lebih besar datangnya. Siap lebih besar. Siap lebih besar mahasiswa. Siap lebih besar Karang Taruna. Siapkan masa lebih banyak. Kami dari SPSI siap
solidaritas untuk pengangguran yang ada di Kabupaten Bekasi. Lihat pinggir rumah Lulu pada itu pabrik segede abrak. Itu pabrik mulu. Limbah aja limbah yang dikirim. Tapi Lulu pada nganggur. Lulu benar-benar kata Bekasi. Hei PJ Bupati, Bapak Kepolisian, Bapak TNI, Bapak Satpol PP, sampaikan kepada PJ Bupati bahwa ada anaknya menunggu di sini kepanasan, bahkan ada yang pingsan. Sampaikan kepada anggota dewan yang ada duduk di sana bahwa ada anak-anaknya di sini yang tidak dibukain pintu. Beliau ini, anak-anak ini masih lugu. Niatnya pengen buat membantu perekonomian keluarganya, tetapi mau ke rumahnya sendiri, kenapa pintunya ditutup? Kenapa pintunya ditutup? Kenapa pintunya ditutup? Anggota dewannya budak, belum punya mata, tidak punya mata, tidak punya telinga. Daripada buat pajang banner segede apa, lihat bannernya segede gajah. Itu pakai APBD Kabupaten Bekasi. Tapi kenapa anaknya yang hadir di sini datang ke sini minta gawe? Orang pisan lu ditengok lu PJ. Suwe banget ya. Saya ingatkan kepada dewan yang ada duduk di sana. Saya ingatkan kepada PJ Kabupaten Bekasi, apabila tidak didengarkan anak-anak kami ini, adik-adik kami ini, maka kami dari Serikat Buruh akan hadir bersama rekan-rekan semua. Saya ingatkan, apabila tidak diterima, tidak ada keputusan hari ini, maka kami akan datang lagi kembali. Siap kawan-kawan, siap bertahan, siap bertahan. Cukup sekian, saya Jarod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, perkenalkan nama saya Guntoro, aktivis dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan juga sekaligus Sekjen Esko Partai Buruh Kabupaten Bekasi, mendukung dan mensupport penuh perjuangan kawan-kawan pengangguran Kabupaten Bekasi. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita menunjukkan, hari ini kita memperlihatkan, hari ini kita mempertontonkan betapa carut marutnya di Kabupaten Bekasi yang katanya jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi terbesar di Asia Tenggara. Kawan-kawan sekalian, miris kita melihat ini. Kalau kata pepatah bagaikan kita nantinya tikus mati di lumbung padi. Ini yang terjadi kawan-kawan sekalian. Ribuan, bahkan hampir 10.000 perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi tutup mata melihat kondisi pengangguran yang ada di Kabupaten Bekasi. Ini adalah tanggung jawab kepala daerah yang ada di Kabupaten Bekasi, khususnya Bupati dan juga DPRD yang ada di Kabupaten Bekasi. Kawan-kawan sekalian, perlu diingat, amanat konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak dan juga pekerjaan yang layak. Kawan-kawan sekalian, bukan hanya pekerjaannya yang layak, penghasilannya juga yang layak, penghidupannya yang layak. Kawan-kawan sekalian, kenapa kawan-kawan datang hari ini? Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Cipta
menciptakan lapangan kerja, itu adalah bullshit, itu adalah bohong. Kawan-kawan sekalian, ini rakyat Kabupaten Bekasi, ini anak-anak Kabupaten Bekasi yang katanya perusahaan terbesar, perusahaan dan kawasan terbesar di Indonesia maupun di Asia Tenggara, harusnya mampu menampung anak-anak yang ada di sini. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita bukan hanya datang memprotes, kita bukan hanya datang meminta pekerjaan, tapi kita sekaligus mengingatkan anggaran yang ada di Kabupaten Bekasi melalui APBD itu harusnya terserap untuk menciptakan kawan-kawan, untuk menciptakan penduduk Kabupaten Bekasi yang siap kerja dan ditempatkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Tidak ada bedanya kawan-kawan pribumi maupun dari luar. Tapi kenapa pribumi banyak yang masih menganggur hari ini, kawan-kawan sekalian? Ini adalah cambuk keras buat Bupati Kabupaten Bekasi. Bupati Kabupaten Bekasi harusnya melihat kondisi hari ini. Kemarin kawan-kawan pasti melihat, kawan-kawan pasti tahu berapa yang disumbang pajak dari Kabupaten Bekasi. Ratusan triliun. Kenapa masih banyak penduduknya yang nganggur? Kenapa yang masih banyak yang tidak ada penghasilan? Ini adalah kelalaian pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, kawan-kawan sekalian. Kabupaten Bekasi punya infrastruktur yang katanya juga sudah dibentuk Satgas Pengangguran di Kabupaten Bekasi. Tapi mana buktinya? Hari ini kita turun adalah bukti tidak ada kerjanya mereka, kawan-kawan sekalian. Dan sekaligus kami hari ini mengingatkan bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi jangan sampai kemudian menjadi agen outsourcing dan juga agen pemagangan. Kita hari ini menuntut kerja yang layak dan juga upah yang layak, bukan ditempatkan sebagai pemagang yang tidak ada upahnya melainkan uang saku. Bukan itu yang kita minta, tapi pekerjaan yang real, yang berpenghasilan, yang layak bagi kemanusiaan di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi, Pemda Kabupaten Bekasi memiliki infrastruktur. Di bawahnya ada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi harusnya lebih peka, lebih peduli terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan sekalian maju silakan. Ya, dirapatkan. Ini adalah perjuangan. Ini adalah menunjukkan betapa sulitnya masyarakat Kabupaten Bekasi dalam menentukan pekerjaan. Tenang, 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 tenang. Santai dulu, belum waktunya. Santai dulu. Tadi juga barusan kawan-kawan yang baru datang dari Tambun Utara, dari Tambelang, ya, dari Gabus, dari Muara Gembong, ya selamat datang, ya. Selamat datang di pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi. Ya, satu komando, belum waktunya. Ya, tenang, tenang. Siap satu komando. Siap satu komando. Ya, kawan-kawan sekalian, kita hari ini menunjukkan apa susahnya PJ Bupati hadir di tengah-tengah kita untuk kemudian menyampaikan bahwa dia siap menempatkan masyarakat Kabupaten Bekasi di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Hanya itu yang kita minta. Ya, banyak infrastruktur LPK yang ada di Kabupaten Bekasi, tapi Muhammad
Ya Bang, terkait dengan aksi hari ini dari kaum penganggur Bekasi. Hari ini melakukan aksi terkait dengan sulitnya mencari pekerjaan untuk warga Bekasi. Hari ini aksinya punya tujuan apa nih Bang? Yang pertama, kita sudah melakukan komunikasi secara intens ya di unsur dinas dalam hal dan Disnaker. Namun apa yang kita harapkan hanya kebohongan yang disajikan sama kita dengan dalih sistem atau nama regulasinya nggak sampai. Artinya kebohongan itu yang kita disajikan mereka ke kita. Kita tahu ada regulasi yang memang ada hak kita sebagai penganggur warga Bekasi punya hak atas pekerjaan dan nyata-nyatanya itu ada. Nah, alhamdulillah hari ini kita didukung oleh semua elemen yang ada di Bekasi yang peduli soal penganggur. Kurang lebih ada sekitar 500-an orang lah ya, 500 orang yang ikut hadir dalam aksi ini. Ya tuntutannya apa ya Bang, selain teman-teman yang menganggur hari ini bisa bekerja? Tuntutannya kita harus penganggur Bekasi yang memang jumlahnya sudah melampaui ambang batas itu harus terserap di dunia industri. Mengingat memang jelas-jelas di sini ada hadirnya LPK BKL ini, LPK ini menghambat bagi serapan tenaga kerja lokal. Mengingat tenaga kerja lokal atau untuk Bekasi tidak semuanya mampu dari sisi ekonomi. Kalau dikenakan biaya di luar perhitungan itu kita nggak mampu. Nah, kita melihat kondisi itu, tuntutannya harus terserap. Pemerintah daerah harus memfasilitasi penganggur ini supaya terserap di dunia industri. Nah, kita membagi dua kelompok Bang. Dalam usianya ada namanya kelompok usia produktif, yaitu yang bisa diserap sama dunia industri. Penganggur di Bekasi itu ada juga yang tidak non produktif, artinya secara klasifikasi usia tidak masuk di dunia industri. Nah, kedepannya kita bersama kawan-kawan yang sepakat, ini juga bagian dari beban pemerintah daerah aslinya, bukan beban kita. Bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan SDM untuk bisa bekerja di sektor-sektor lain, misalnya pertanian, UKM, dan seterusnya Bang. Hari ini juga diikuti oleh beberapa desa di wilayah Kabupaten Bekasi Bang? Betul Bang. Ada berapa desa Bang yang tergabung nih Bang hari ini? Dari anggota kita kordes penganggur yang ada di Bekasi ini kurang lebih hari ini yang memang sudah masuk 80 lebih desa Bang, 80 dari 184. Namun memang keterbatasan yang memang kawan-kawan penganggur hari ini kalau secara menyeluruh sih masuk Bang, cuman jumlahnya tidak signifikan. Artinya dari kordes misalnya yang di ujung utara Muara Gembong hanya mengirimkan 5 orang, hanya bisa hadir 3 orang dari cabang Bungin misalnya, demikian Bang. Artinya aksi ini berarti akan berkelanjutan ya Bang, bukan hari ini aja ya? Ya kalau memang pemerintah daerah tidak respect dengan apa yang kita lakukan hari ini, kami dan kawan-kawan yang peduli dengan penganggur ini harus tetap menekan pemerintah daerah untuk melakukan tugas dan fungsinya dan sebagaimana mestinya. Kita akan menurunkan jumlah yang lebih besar. Bila perlu tokoh ulama Bang. Tokoh ulama akan kita sambangi atau kita silaturahmi karena ulama juga punya peran penting dalam kesejahteraan umat. Ulama, tokoh masyarakat punya peran penting dalam bagaimana maslahatnya umat dan naiknya tingkat pendapatan di daerah kita. Nah, ini juga komponen ini nggak boleh tutup mata. Saya akan melakukan itu. Saya akan jelaskan perkara asli yang ada di kondisi Bekasi. Berarti kalau aksi moral hari ini, kalaupun ternyata tidak bisa bertemu langsung dengan pimpinan kabupaten, selanjutnya apa yang akan dilakukan untuk hari ini Bang? Kami akan bertahan semaksimal mungkin. Prinsipnya anak-anak penganggur boleh pulang. Tapi kami bagian dari pengurus, bagian yang memang berkomitmen kuat. Kapanpun, sampai kapanpun kami tetap menuntut hidup dan bertahan sampai selesai. Sampai PJ Bupati
kelar dari tugas-tugas kesehariannya. Saya tunggu Bang. Jadi targetnya jadi tetap baru ketemu. Ada himbauan Bang buat teman-teman yang mungkin saat ini belum tahu informasi bahwa ternyata penganggur Kabupaten Bekasi ini udah mulai bergerak agar mereka juga bisa terlibat, masa aksi bisa lebih banyak begitu. Saya mengimbau kepada seluruh anak-anak muda lulusan sekolah STM, SMA, aliyah, sederajat, bagi yang tidak melanjutkan dan ingin bekerja atau kapasitasnya hari ini disematkan sebagai penganggur Kabupaten Bekasi, mari kita bersama-sama memperjuangkan hak kita, menuntut hak kita kepada pemerintah daerah, baik bupati ataupun dewan. Dan insya Allah kami seluruh pengurus yang memang yang peduli, semua lapisan komponen mengawal, memfasilitasi agar kalian bisa kerja dan mendapatkan hak yang sama terhadap yang lainnya. Terakhir Bang, tadi ada juga dukungan dari serikat pekerja Bang ya, serikat buruh ya. Pendapat Abang sendiri gimana Bang? Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari serikat buruh. Ini Masya Allah, di luar harapan kami, tapi Allah Ta'ala memberikan pertolongan lewat kawan-kawan buruh. Artinya kakak bagi para penganggur ke depan sudah dijemput oleh kawan-kawan buruh yang memang sudah bekerja. Nah ini juga harap Masya Allah, menurut saya ini hal yang sangat luar biasa. Biasanya kalau penganggur itu biasanya lawannya buruh, tapi hari ini yang dianggap lawan memeluk adik-adiknya yang masih penganggur. Harapan saya terus ini tercipta rasa kasih sayang antara buruh dan penganggur. Semoga ke depan ini bisa membuka mata hati bagi pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Bekasi. Saya kira itu Bang. Terima kasih.